Reno langsung memanggil salah satu satpam yang berdiri tak jauh darinya. "Ada apa ini? Kenapa ada keributan di sini?" tanya Reno dengan raut wajah marah. "Maaf Tuan Muda, saya tidak tahu sebabnya. Saya akan segera mencari tahu," jawab satpam itu lalu membungkuk hormat dan berjalan cepat menuju temannya yang tengah berbicara dengan Aminah. Sepertinya satpam yang tengah bersitegang dengan Aminah tidak menyadari kehadiran Reno sedikit pun. "Hei, ada apa ini? Apa kamu tidak lihat Tuan Muda sudah datang?" hardik satpam itu pada satpam yang berbicara dengan Aminah. Sontak satpam yang berdiri di depan Aminah segera membalikkan badan dan membungkuk hormat pada Reno yang berdiri tidak jauh dari mereka. Saat mendengar mereka menyebut nama Tuan Muda, Aminah langsung menatap Reno yang tengah berdiri tidak jauh darinya. Dengan lantang, dia berbicara keras. "Apa kamu yang bergelar Tuan Muda itu? Di mana Alia? Di mana putriku?" ucap Aminah dengan suara keras, sehingga Reno dengan jelas mendengar apa yang Aminah ucapkan. Mendengar nama Alia dia sebut, Reno langsung berdecak kesal. Dengan cepat, dia merogoh handphonenya dari dalam saku jas yang dia pakai, lalu mencari nomor Aryo. "Kamu di mana saja? Apa aku yang harus mengurus keributan ini?" hardik Reno saat Aryo menjawab panggilan telepon darinya. "Maaf Tuan Muda, keributan apa?" tanya Aryo dengan heran. "Cepat datang ke lobi dan bereskan semua keributan ini," ucap Reno dengan kasar. Setelah itu, dia kembali memasukkan handphonenya ke dalam saku jas yang dia gunakan, dan langsung berjalan menuju lift yang akan mengantarkannya ke ruangan kerjanya. Aryo yang tengah berada di ruang kerjanya buru-buru masuk ke dalam lift untuk menuju lobi. Dia sangat heran maksud ucapan Reno. Keributan apa yang terjadi di bawah? Melihat Reno pergi tanpa menjawab pertanyaannya, Aminah semakin marah. Kembali, dia meneriaki Reno. "Hei, kamu tidak bisa seenaknya memperlakukan putriku seperti itu. Di mana dia? Kamu harus menyerahkannya padaku," ucap Aminah dengan suara keras. Para satpam kemudian memegangi lengan Aminah dan memaksanya untuk mengikuti mereka keluar dari lobi perusahaan itu. Tapi Aminah berusaha untuk membebaskan dirinya. Namun, usaha itu sia-sia saja. Tenaganya tak mampu melawan para satpam yang memegangi lengannya dengan erat. Aryo sampai di lobi dan melihat para satpam menarik tubuh Aminah keluar dari lobi perusahaan. Dengan langkah cepat, dia mendekati mereka. Sesampainya di luar lobi, para satpam itu melepaskan pegangannya pada lengan Aminah. "Lebih baik sekarang ibu pergi, dan jangan coba-coba datang ke sini lagi," ucap salah seorang satpam itu pada Aminah. Aminah menatap pintu lobi dengan mata membulat saat melihat Aryo datang dengan tergesa ke arahnya. Tanpa mempedulikan ucapan para satpam itu, Aminah langsung berlari menghampiri Aryo. "Jadi kamu bekerja di sini? Ayo, cepat temukan aku dengan Tuan Muda itu. Aku sudah melihatnya tadi," ucap Aminah dengan nafas memburu. Aryo langsung menarik tangan Aminah menuju parkiran sepeda motor. Sedangkan para satpam itu kembali memasuki lobi saat melihat kedatangan Aryo. Mereka sudah mengenal dengan baik siapa Aryo di perusahaan itu. "Aku sudah berulang kali memperingatkan ibu, jangan mencari Alia lagi. Alia sudah terikat perjanjian dengan Tuan Muda. Dia tidak bisa lepas begitu saja," ucap Aryo sedikit emosi. "Tapi dia putriku. Aku ingin bertemu dengannya. Aku ingin tahu keadaannya," jawab Aminah tak kalah kerasnya. "Kalau sikap ibu seperti ini, bisa-bisa nyawa Alia dalam masalah. Apa ibu ingin Alia mendapatkan masalah gara-gara sikap ceroboh ibu ini?" tanya Aryo dengan suara keras. "Apa maksudmu? Apa putriku terancam keselamatannya?" tanya Aminah dengan gusar. "Ya, kalau sikap ibu seperti ini, maka keselamatan Alia yang akan menjadi taruhannya. Aku hanya ingin bertemu dan melihat keadaannya.
jawab Aminah dengan mata berlinangan. Sampai saat ini, keadaan Alia baik-baik saja. Dia masih sehat dan selamat. Makanya, saya minta pada ibu, untuk sementara waktu ini, agar tidak mencoba untuk mencari tahu keberadaan Alia dulu. Nanti, setelah keadaan membaik, Tuan Muda ataupun Alia pasti menemui ibu, jawab Aryo, berusaha menenangkan perasaan Aminah. Aminah terisak mendengar perkataan Aryo. Dia tidak mau akibat perbuatannya, nyawa anaknya akan terancam. Apa yang harus saya lakukan? Saya sangat khawatir dengan putri saya. Saya juga tidak punya nomor handphonenya. Bagaimana caranya saya untuk menghubunginya? Isak tangis Aminah semakin kencang. Aryo sangat heran. Di zaman canggih seperti ini masih ada orang yang tidak memiliki handphone. Selama ini, apa ibu tidak pernah memiliki handphone? Tanya Aryo dengan heran. Dulu, saya memang punya. Tapi semenjak kehidupan kami menjadi miskin seperti ini, aku menjualnya untuk biaya hidup sehari-hari. Aryo merasa sedikit kasihan pada Aminah. Tapi mengingat akan ketegasan majikannya, dia tidak bisa bersikap gegabah. Lebih baik sekarang ibu pulang saja. Gunakan uang yang aku berikan kemarin untuk biaya hidup. Setiap bulan aku akan memberikan ibu uang. Jadi ibu tidak perlu merasa khawatir lagi. Bukan uang yang aku inginkan. Aku hanya ingin tahu keadaan putriku. Sampai sekarang ini, Alia baik-baik saja. Ibu tidak perlu cemas. Jika terjadi sesuatu padanya, aku berjanji akan mengabari ibu. Wajah Aminah terlihat cerah mendengar perkataan Aryo. Jadi Alia baik-baik saja? Apakah kamu berjanji untuk selalu mengabari keadaan Alia pada ibu? Tanya Aminah dengan penuh harap. Iya, aku berjanji, jawab Aryo. Baiklah, sekarang ibu akan pulang. Ibu harap kamu tidak ingkar janji. Aryo menganggukkan kepalanya. Akhirnya Aminah pulang dengan sedikit perasaan lega. Setidaknya dia tahu dengan siapa putrinya berada. Dan keadaan Alia baik-baik saja. Aminah akan mencari waktu yang tepat untuk menemui Alia kembali. Sementara itu, setelah melepas kepergian Reno bekerja, Alia mendesah pelan. Entah kenapa, perasaannya menjadi sangat gelisah. Dia sangat merindukan ibunya. Dia belum mendapat kabar apapun mengenai ibunya. Dia takut ibunya kenapa-kenapa. Terakhir kali saat dia menjenguk ibunya di rumah sakit, keadaan ibunya masih terlihat sangat lemah. Dia selalu memikirkan keadaan ibunya. Ingin rasanya Alia kabur dan menemui ibunya. Tapi dia tidak punya keberanian seperti itu. Untuk meminta izin pada mama mertuanya, Alia tak punya keberanian. Hatinya sangat gundah memikirkan keadaan ibunya. Dia takut hal buruk terjadi padanya. Sedangkan Aminah, dia sampai dengan selamat di rumah kontrakannya. Pikirannya masih diselimuti dengan berbagai pertanyaan. Dia tak mengerti kenapa putrinya bisa berurusan dengan pria angkuh dan sombong seperti Reno Alexander itu. Tatapan mata Reno yang sangat dingin dan tak punya rasa kasihan itu selalu membayangi pikiran Aminah. Saat mengingat perkataan Aryo, hatinya sedikit tenang. Keadaan Alia baik-baik saja, walaupun dia tidak bisa bertemu dengannya untuk saat ini.